Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dwi Tsunami dengan NIM E1E122147 dari kelas C, jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang Python. Nah, langsung saja. Di sini materi pertama yaitu variabel Python. Variabel di sini adalah wadah untuk menyimpan nilai data. Nah, langsung saja sebagai contoh yang pertama, yang ini langsung saja kita buka Visual Studio Code. Pertama, kita lihat contoh, misalnya variabel X di sini yaitu sama dengan 5 dan Y, variabel Y adalah John saja. Misalnya X sama dengan 5, terus Y sama dengan John. Kemudian kita misalkan di sini kita print X dan kemudian print Y. Langsung saja kita akan jalankan. Nah, di sini akan muncul nilai X dari print X yaitu 5 dan yang kedua yaitu print Y, di sini muncul John. Kemudian kita melakukan variabel ini dideklarasikan dengan tipe tertentu. Misalnya kita akan coba contoh berikutnya seperti ini, X. Kita langsung saja praktekkan. Misalnya di sini kita menggunakan variabel X sama dengan 4, kemudian variabel X sama dengan lalu kita klik print X. Langsung saja kita jalankan. Di sini akan muncul print X itu muncul yaitu save. Oke, selanjutnya itu kita akan menggunakan tipe dari data suatu variabel dengan fungsi tipe. Langsung saja kita misalkan nilai X itu merupakan integer, misalnya 5 dan John itu merupakan kata string. Misalnya kita akan print dengan nilai X, misalnya kita gunakan
dalam kurung tipe balas kurung, lalu di sini Y kita pakai tipe balas kurung, kemudian kita jalankan. Di sini akan tampil bahwa variabel X itu merupakan kelas integer dan variabel Y itu merupakan kelas string. Kemudian kita melangkah pada bagian variabel nama. Pada variabel ini, itu variabel nama dapat memiliki nama pendek, misalnya seperti X dan Y, atau nama yang lebih deskriptif seperti usia, nama mobil, total underscore volume. Aturan untuk variabel Python itu yang pertama yaitu nama variabel harus diawali dengan huruf atau karakter garis bawah. Yang kedua itu nama variabel tidak boleh diawali dengan angka. Dan yang ketiga, nama variabel hanya boleh berisi karakter alfanumerik dan garis bawah atau underscore. Dan yang keempat yaitu nama variabel PK huruf besar atau kecil. Dan yang terakhir yaitu nama variabel tidak boleh berupa kata kunci Python apapun. Nah, langsung saja kita melangkah pada contohnya di sini menggunakan nama variabel. Misalnya di sini saya menggunakan variabel nama saya. Misalnya nama saya Nadia. Di sini kita juga bisa menggunakan nama saya menggunakan huruf kecil, dan di sini juga kita menggunakan nama dengan underscore, kemudian nama dengan huruf kapital dan menggunakan angka. Di sini menggunakan nama angka. Langsung ini mungkin kalau kita menggunakan angka maka hasilnya akan error jika didahulukan dengan angka. Selanjutnya yaitu kita akan menggunakan variabel Python dengan menetapkan banyak nilai. Di sini Python memungkinkan Anda menetapkan nilai ke beberapa variabel dalam satu baris. Kita coba saja contohnya. Hapus saja.
Misalnya X, Y, Z sama dengan orange yang kedua itu banana kemudian cherry. Kemudian kita akan print X kemudian kita print Y lalu kita akan print Z. Langsung saja kita akan jalankan. Di sini akan tampil untuk variabel X itu orange dan variabel Y itu banana dan variabel Z yaitu cherry. Kemudian kita akan praktekkan yang ini yaitu dengan satu nilai untuk banyak variabel. Kita dapat menentukan nilai yang sama ke beberapa variabel dalam satu baris. Misalnya, di sini kita menggunakan satu baris dengan menggunakan satu variabel. Misalnya kita menggunakan tipe orange, variabelnya itu orange satu. Maka di sini kita coba jalankan, akan tampil variabel untuk variabel X yaitu orange karena di sini menggunakan tanda sama dengan, di mana X sama dengan Y dan Y sama dengan Z sama dengan orange. Maka di sini menghasilkan orange. Kemudian kita akan praktekkan untuk contoh berikutnya. Di sini kita akan menggunakan buka paket daftar. Langsung saja load, kemudian ini update kemudian query. Lalu di sini kita menggunakan variabel X, Y, Z sama dengan
langsung saja kita jalankan. Nah, di sini akan tampil nama variabel dari X yaitu apel, kemudian variabel Y itu banana, dan variabel Z yaitu cherry. Kemudian kita menggunakan ini untuk buka paket daftar ini jika Anda memiliki kumpulan nilai dari daftar. Memungkinkan Anda mengekstrak nilai ke dalam variabel atau membongkar. Selanjutnya kita menggunakan output, kita akan melangkah pada output variabel. Nah, di sini ada contohnya, yaitu variabel pengeluaran. Untuk fungsi Python ini sering digunakan untuk mengeluarkan variabel. Misalnya, di sini ada fungsinya untuk mengeluarkan beberapa variabel yang dipisah dengan koma. Langsung saja kita praktekkan. Misalnya itu variabel X sama dengan patron dan variabel yaitu sama dengan is, kemudian variabel Z sama dengan kosong. Maka di sini akan print dipisahkan dengan menggunakan koma. Print X, Y, Z. Nah, langsung saja kita coba jalankan. Di sini akan tampil Python is awesome dengan kemudian kita juga dapat menggunakan tanda tambah. Misalnya tanda koma tadi ganti tanda tambah. Maka kita jalankan, maka akan sama hasilnya seperti tadi. Dan kita bisa juga mengganti variabelnya dengan angka, misalnya variabel X itu 5 dan variabel Y itu 10. Kita coba jalankan dengan print X tambah Y. Nah, di sini akan muncul hasilnya dari penjumlahan variabel X dan Y. Nah, di sini muncul 15 karena variabel X itu 5 dan variabel Y itu 10, maka dijumlahkan hasilnya 15. Kemudian kita lanjut untuk variabel global.
Nah, pada variabel global ini, variabel ini dibuat di luar suatu fungsi, seperti pada semua contoh yang tadi, yang dikenal sebagai variabel global. Langsung saja kita coba contohnya. Di sini kita menggunakan kata kunci global. Biasanya saat digunakan membuat variabel di dalam suatu fungsi, variabel tersebut bersifat lokal dan hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Untuk membuat variabel global di dalam suatu fungsi dapat menggunakan kata kunci yaitu global. Misalnya kita coba praktekkan, misalnya D dengan kalimat global X dan X sama dengan fantastik. Maka yang kita akan print kurung dan ketik dan is tanda plus tanda X. Langsung saja kita akan jalankan. Nah, di sini akan muncul kata Python is fantastic. Kita juga menggunakan global dengan kata kunci jika Anda ingin mengubah variabel global di dalam suatu fungsi. Mungkin untuk contoh variabel global, kemudian kita melangkah pada Python data type. Untuk tipe data Python, di sini kita menggunakan tipe data bawaan. Dalam pemrograman, tipe data merupakan konsep penting. Variabel dapat menyimpan data dengan tipe yang berbeda, dan tipe yang berbeda dapat melakukan hal yang berbeda. Misalnya kita menggunakan tipe integer. Jadi kita coba. Misalnya X sama dengan integer dan 5. Maka sini kita print kurung tipe variabel X. Langsung saja kita jalankan. Di sini
Nilai 5 itu merupakan kelas integer. Berikutnya yaitu Python number atau nomor Python. Ada 3 tipe numerik dalam Python, yaitu integer, float, dan kompleks. Variabel bertipe numerik ini dibuat saat memberikan nilai pada variabel. Nah, langsung saja kita aplikasikan contohnya. Yang pertama, misalnya X sama dengan 1, Y sama dengan 2,8, terus Z sama dengan 1C. Kita coba jalankan. Oh iya, di sini saya lupa. Sini menggunakan variabel integer. Kemudian di sini menggunakan float. Kemudian di sini menggunakan tipe kompleks. Kemudian kita coba jalankan. Di sini error. Kemudian kita klik print dalam kurung tipe X. Kemudian kita salin saja. Untuk tipe Y, dan ini untuk tipe X, tipe Z. Langsung saja kita coba jalankan. Di sini akan tampil variabel X itu dengan kelas integer dan variabel Y itu dengan kelas float dan Z itu kelas kompleks. Kemudian kita coba lagi contoh berikutnya. Di sini integer untuk bilangan bulat adalah bilangan bulat positif atau negatif tanpa desimal dan panjangnya tidak terbatas. Kita coba saja langsung kita praktekkan. Misalnya untuk tipe X yaitu 1, kedua itu misalnya 35, 65, 6, 22, 55, 4, 88, 7, 7, misalnya ya. Kemudian untuk nilai yang negatif itu misalnya negatif 32, 55, 22.
Langsung saja kita coba jalankan. Di sini akan tampil untuk tipe variabel X itu sama, yaitu integer, kemudian float, dan yang tipe dengan variabel Z yaitu kompleks. Kemudian kita coba lagi untuk contoh kedua yaitu float atau bilangan floating point adalah bilangan positif atau negatif yang mengandung satu atau lebih desimal. Kita coba praktekkan. Misalnya di sini untuk variabel X itu 1,10 dan untuk tipe kedua yaitu misalnya 1,0. Kemudian untuk tipe yang negatif misalnya 35,59. Terus saja kita jalankan. Nah, di sini akan sama hasilnya seperti tadi dengan kelas integer, float, dan kompleks. Itu menggunakan tipe float. Yang contoh berikutnya yaitu float juga bisa berupa bilangan ilmiah dengan huruf E untuk menunjukkan pangkat 10. Misalnya kita coba praktekkan. Misalnya itu 35 3 12 4. Di sini misalnya 87,7 100. Nah, itu saja kita coba jalankan. Nah, di situ akan tampil sama seperti yang tadi. Kemudian itu untuk contoh Python number. Kemudian kita melangkah pada Python casting. Untuk Python casting ini yaitu pengecoran Python atau menentukan jenis variabel. Mungkin ada saatnya kita ingin menentukan tipe pada suatu variabel. Hal ini dapat dilakukan dengan casting. Python adalah bahasa berorientasi objek, dan karena itu menggunakan kelas untuk mendefinisikan tipe data termasuk tipe primitifnya. Di sini kita mentransmisikan dengan Python yang dilakukan dengan menggunakan fungsi konstruktor. Yang pertama itu integer, atau membuat bilangan bulat dari literal bilangan bulat, literal float dengan menghapus semua desimal, dan literal string asalkan string mewakili bilangan bulat. Dan yang kedua itu float atau membuat angka float dari literal integer, literal float, dan bilangan bulat dengan menghapus dengan
asalkan string mewakili float atau integer. Yang ketiga yaitu string. Membuat string dengan berbagai tipe data, termasuk string, literal integer, dan literal float. Ini untuk contohnya. Langsung saja kita coba. Misalnya untuk bilangan bulat atau integer, misalnya X sama dengan integer kurang 1, kemudian Y sama dengan integer 2,8 dan Y sama dengan integer 3. Ini kita print, kemudian kita print X, print X, kita jalankan. Di sini akan tampil untuk print nilai X yaitu 1. Kita coba tampilkan ketiganya. Oke, untuk tipe Y dan Z, udah kita jalankan. Sini error karena ada yang salah, yaitu di sini saya menggunakan variabel Y. Seharusnya di sini variabel Z. Kita coba jalankan. Nah, di sini akan tampil bilangan bulat X itu 1, Y 2, dan Z 3. Kemudian kita coba untuk contoh float. Untuk contoh float kita coba. Sini kita menggunakan kelas float. Ini menggunakan 4 variabel. Untuk variabel X yaitu 1, 2, untuk Y 2,3. Di sini untuk variabel W itu sama dengan 4,2 misalnya. Sini kita akan untuk print variabel W. Itu saja kita coba jalankan. Di sini akan tampil nilai untuk tipe float. Yang pertama itu 1,0 dan untuk 2 yang
variabel Y itu 2,8. Dan untuk yang variabel Z yaitu 3,0 dan untuk variabel V itu 4,2. Itu untuk contoh kedua, kemudian contoh ketiga menggunakan string. Nah, langsung saja kita gunakan stringnya. Sini kita hanya menggunakan 3 variabel. Misalnya variabel X itu 1 dalam kurung S1 dalam kurung S1, dan yang kedua itu yaitu 2. Untuk ketiga itu 3,0, menggunakan 3,0. Langsung saja kita jalankan. Di sini akan tampil dari nilai string itu, yaitu pertama nilai variabel X itu S1 dan variabel Y itu 2 dan variabel yang Z itu 3,0. Mungkin itu untuk materi Python casting. Kemudian selanjutnya yaitu string Python string, di mana string dalam Python ini diapit oleh tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Misalnya seperti di contoh ini, menggunakan print dengan kutip tunggal dan ini kutip ganda. Kemudian kita coba. Misalnya sama dengan tanda kutip ganda dulu ya. Misalnya Widya. Kemudian kita print kita jalankan. Sini akan muncul dengan nama saya Widya. Selanjutnya kita gunakan tanda kutip tunggal. Apakah bisa? Di sini gunakan kata dengan kutip tunggal. Di sini juga kita akan menghasilkan sama, berarti kita bisa menggunakan kutip ganda maupun kutip tunggal. Kemudian untuk contoh berikutnya, sini string adalah array. Seperti banyak bahasa pemrograman yang populer, string dalam Python adalah array yang mewakili karakter Unicode. Namun, Python tidak memiliki tipe data karakter atau karakter tunggal, hanyalah sebuah string dengan panjang 1. Tanda kurung dapat digunakan untuk mengakses elemen string. Misalnya seperti contoh pertama,
itu dapat mendapatkan karakter di posisi 1. Ingat, karakter pertama memiliki posisi 0. Yang kedua itu dengan perulangan melalui string. Ini karena string adalah array, kita dapat melakukan perulangan karakter dalam string dengan perulangan for. Misalnya kita lakukannya. Ini for x, ini yang kurung banana, petik. Kemudian print kurung x. Jadi kita jalankan di sini untuk perulangan melalui string. Kemudian kita melangkah pada contoh berikutnya, yaitu fungsi len atau untuk mendapatkan panjang string. Langsung saja kita coba seperti ini. Misalnya A sama dengan hello dengan tanda kutip ganda. Kemudian kita print kurung len. Di sini kita akan untuk mendapatkan panjang string. Coba kita coba jalankan. Di sini untuk panjangnya itu 12. Dimana 12 itu diambil dari sini, dari kata jumlah kata hello world ini. Sini kan hello berjumlah 5 dengan tanda koma 6 dan spasi untuk 7, kemudian word itu berjumlah 5. Nah, berarti untuk panjang stringnya itu 12. Kemudian kita menggunakan maka pada cleansing string. Dalam cleansing string ini atau mengiris string. Mengiris berarti mengambil serangkaian karakter dengan menggunakan sintaksis irisan. Menentukan indeks awal dan indeks akhir dipisahkan dengan titik 2 untuk mengembalikan bagian dari string. Misalnya, ini untuk contohnya.
untuk mendapatkan karakter dari posisi 2 ke posisi 5. Nah, coba kita praktekkan. Soalnya di sini B sama dengan kemudian variabel B dikurung 2 banding 5. Langsung saja kita coba jalankan. Di sini untuk variabel untuk karakter dari posisi 2 ke posisi 5 itu muncul LLO karena di sini dari posisi kedua dan sampai kelima itu terdapat angka terdapat karakter LLO. Kemudian kita angkat pada contoh kedua, yaitu iris dari awal. Soal yang pertama kita buktikan saja. Ini menggunakan dengan iris dari awal ini dengan mengabaikan indeks awal, rentang akan dimulai dari karakter pertama. Misalnya B, misalnya B sama dengan lowot, kemudian variabel B dengan di sini tuh dia mengabaikan indeks awal dengan rentang akan dimulai dari karakter pertama. Nah, kita coba jalankan. Nah, di sini kalau mendapatkan karakter dari awal hingga posisi 5 yang tidak itu untuk karakter pertama itu karakter indeks awal itu dari 5 yaitu hello. Selanjutnya kita akan menangkap pada Python modif string. Untuk Python ini memiliki serangkaian metode bawahan yang dapat digunakan pada string. Misalnya huruf besar, kemudian huruf kecil, dan ini kita coba jalankan, kita coba praktekkan. Untuk pertama misalnya A sama dengan
print A titik per turun. Kita coba jalankan. Di sini hello world dengan huruf besar akan tampil dengan tulisan huruf besar. Lalu bagaimana dengan mengembalikan string dalam huruf kecil? Seperti yang tadi, yaitu lower. Kita menggunakan lower. Berarti kita ganti upper itu menggunakan lower. Kita coba jalankan. Di sini akan tampil hello world dengan huruf kecil. Kemudian berikutnya yaitu remove atau hapus spasi putih. Spasi putih adalah spasi sebelum dan atau sesudah teks sebenarnya. Seringkali kita ingin menghapus spasi ini. Misalnya, kita coba praktekkan lagi. Misalnya A, untuk variabel A lower dengan print A, sini menghapus berarti kita menggunakan strip. Nah, kita coba jalankan. Sini akan tampil hello world. Oh ya, sini saya lupa tambah spasi. Di sini akan tampil hello world. Kemudian untuk menggantikan sebuah string dengan string lainnya. Misalnya dengan huruf H menjadi J. Kita coba lagi. Di sini kita pakai replace. Bisa dalam huruf H yang tanda J. Nah, selanjutnya kita coba jalankan. Nah, di sini kata hello world dan huruf H berubah menjadi huruf J. Kemudian kita menggunakan metode berikutnya yaitu split. Split itu mengembalikan daftar di mana teks di antara pemisah yang ditentukan menjadi item terdaftar. Untuk contohnya seperti ini. Kita bisa jalankan misalnya print A dengan metode split dengan menerapkan tanda koma. Langsung saja kita jalankan. Di sini hello world dengan tanda koma dengan tanda petik. Untuk
Mungkin itu untuk modif string. Kemudian kita melangkah pada format string. Di format string ini seperti yang kita pelajari di variabel typed, yang kita dapat menggabungkan string dan angka seperti tadi. Tapi kita bisa menggabungkan string dan angka dengan menggunakan format dalam kurung. Metode ini mengambil argumen yang diteruskan memformatnya dan menempatkannya dalam string di mana tanda kurung berada. Itu saja kita gunakan. Misalnya di sini itu sama dengan 36 dengan X sama dengan di sini nama saya adalah Widya, koma, dan kita menggunakan tanda kurung. Kita print text, titik format saja. Kita coba jalankan. Di sini akan tampil dengan nama saya adalah Widya dan saya di sini angka 36 karena kita menampilkan format untuk S. Kemudian kita akan coba contoh berikutnya, yaitu di sini kita menggunakan metode format mengambil jumlah argumen yang tidak terbatas dan ditempatkan ke dalam placeholder masing-masing. Misalnya di sini menggunakan quantity sama dengan 3, kemudian item dengan 567 dengan item for $.
titik, kemudian kita print dalam kurung my order titik format dalam kurung quantity, kemudian koma, demo, kemudian koma, plus. Langsung saja kita jalankan. Nah, di sini akan tampil I want 3 pieces of item 567 for 49.95 dollars. Nah, di situ dengan menggunakan metode format dalam kurung mengambil jumlah argumen yang tidak terbatas dan ditempatkan ke dalam placeholder masing-masing. Kemudian selanjutnya itu menggunakan nomor indeks 0 untuk memastikan argumen yang ditempatkan itu pada placeholder yang benar. Jadi kita coba di sini untuk I want to buy dalam kurung 2 dengan dollars for force itu 0, kemudian pins level dalam 0, kemudian pins for item itu 1. Dan itu 1. Lalu kita coba jalankan. Nah, di sini untuk I want to pay 49 dan 49,95 dolar itu for 3 pieces of item 567. Itu untuk format string. Kemudian untuk string, kemudian space characters karakter. Untuk pelarian karakter. Untuk karakter pelarian ini, untuk menyisipkan karakter ilegal dalam sebuah string menggunakan karakter escape. Karakter escape adalah garis miring terbalik
yang diikuti dengan karakter yang ingin Anda sisipkan. Contoh karakter ilegal adalah tanda kutip ganda di dalam string yang diapit tanda kutip ganda. Nah, di sini Anda akan mendapatkan error jika menggunakan tanda kutip ganda di dalam string yang diapit dengan tanda kutip ganda. Dan untuk memperbaiki masalah ini menggunakan karakter space, misalnya dengan menggunakan tanda miring. Mungkin itu untuk karakter pelarian. Di sini ada berbagai macam kode. Misal, itu untuk karakter string atau karakter pelarian. Selanjutnya yaitu Python boolean atau boolean mewakili salah satu dari dua nilai true atau false. Dalam pemrograman, kita seringkali perlu mengetahui apakah suatu ekspresi adalah true atau false. Kita dapat mengevaluasi ekspresi apapun dengan Python dan mendapatkan salah satu dari dua jawaban, misalnya true atau false. Saat Anda membandingkan dua nilai ekspresi dievaluasi dan Python mengembalikan jawaban boolean. Ini berikut contohnya. Langsung ketikkan misalnya print 10 besar 10 lebih besar dari 9. Kemudian print 10 sama dengan 9. Kemudian ketiga 10 lebih kecil dari 9. Langsung saja kita jalankan. Di sini akan muncul hasil yaitu true, false, dan false. Nilai true itu terdapat pada variabel yang pertama, misal yaitu 10 lebih besar dari 9. 10 lebih besar dari 9 bernilai true, dan 10 sama dengan 9 itu false, dan 9 lebih kecil dari 10 lebih kecil dari 9 itu false. Kemudian contoh berikutnya, saat kita menjalankan kondisi dengan pernyataan if, dan Python akan mengembalikan true atau false. Sini ada contoh pesan berdasarkan kondisi true dan false. Langsung saja kita contohkan. Misalnya A sama dengan 200 dan B sama dengan 33 if B lebih besar dari A
maka print B else print B langsung saja salin sini tempatnya kita salin dalam kurung saja. Kita coba jalankan. Di sini akan muncul B is greater than A, itu akan bernilai B. Kemudian itu untuk contoh Python booleans. Kemudian kita pada Python operator. Pada Python operator ini digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Pada contoh ini kita menggunakan operator tambah untuk menjumlahkan dua nilai. Misalnya seperti ini, kita coba. Misalnya print kurung 10 tambah 5. Di sini hasilnya sama dengan 15 karena 10 tambah 5 itu 15. Kemudian di sini dalam Python ini membagi operator dalam kelompok beberapa kelompok. Yang pertama itu operator aritmatika, dan kedua itu operator penugasan, ketiga operator perbandingan, operator logika, operator identitas, operator keanggotaan, dan yang terakhir yaitu operator request. Di sini salah satu contohnya yaitu operator aritmatika pada Python. Di sini operator aritmatika ini digunakan dengan nilai numerik untuk menunjukkan operasi matematika. Misalnya pada operator penjumlahan dengan nama addition dan pengurangan adalah subtraction dan perkalian adalah multiplication dan ini division. Untuk persen itu modulus dan ini untuk additions dan floor division. Langsung saja kita coba di contohnya. Di sini ada beberapa contoh. Kita coba jalankan seperti tadi. Misalnya kita print dalam kurung 10 tambah 9 kurang dalam kurung 5 tambah 10.
Maka di sini ya sepertinya ada yang salah. Oh, kurang tanda. Coba jalankan. Nah, di sini hasilnya 0 karena 5 tambah 10 kurang 5 tambah 10. 5 tambah 10 tambah 5 kurang 5 tambah 10 itu hasilnya 0. Kemudian kita coba mungkin kurang lebih seperti itu untuk Python operator. Kemudian itu berikutnya yaitu Python if else. Untuk Python if else ini yaitu kondisi Python dan pernyataan if. Python mendukung kondisi logis yang biasa dari matematika, seperti sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari sama dengan, atau sama dengan, lebih besar dari, dan lebih besar dari atau sama dengan. Di kondisi ini dapat digunakan dalam beberapa cara, paling umum dalam pernyataan if dan perulangan. Untuk sebuah pernyataan if ditulis dengan menggunakan kata kunci if. Seperti pada contoh ini, misalnya kita coba misalnya nilai variabel A sama dengan 33, kemudian B sama dengan 200, dan if B lebih kecil A, kecil A, B lebih besar A, maka kita coba jalankan. Di sini akan tampil yaitu print B lebih besar dari A. Di sini nilai B 200, maka lebih besar dari nilai 33. Di sini B is maka kita akan jalankan. Di sini akan tampil. Dalam contoh ini kita menggunakan dua variabel A dan B yang digunakan sebagai bagian dari pernyataan if untuk menguji apakah B lebih besar dari A. Karena A adalah 33 dan B adalah 200, kita mengetahui bahwa 200 lebih besar dari 300, sehingga kita mencetak ke layar bahwa B lebih besar dari A. Kemudian kita coba contoh berikutnya untuk elif. Dari kata kunci elif adalah cara Python untuk mengatakan
Jika kondisi sebelumnya tidak benar, maka kondisi ini untuk itu kita akan coba untuk ini 30. Kita ganti 33 untuk print. Kita hanya tambahkan elif H sama dengan B. Kemudian print B. Oke. Maka kita coba jalankan. Di sini terdapat A and B are equal. Artinya, dalam contoh ini A sama dengan B, jadi kondisi pertama tidak benar, tapi kondisi untuk elif itu benar. Jadi kita menyatakan bahwa A dan B sama. Kemudian contoh berikutnya untuk else. Di sini else, kata kunci else itu menangkap apapun yang tidak tertangkap oleh kondisi sebelumnya. Misalnya, kita coba lagi untuk ditambahkan else. Itu tambah else. Print. Langsung saja kita jalankan. Di sini akan tampil A and B to are equal. Di mana dalam contoh ini A lebih besar dari B, maka kondisi pertama tidak benar. Kondisi elif juga tidak benar. Jadi kita masuk ke kondisi else dan mencetak ke layar bahwa A lebih besar dari B. Oh, sini salah ya. Sini kita salah menggunakan variabel. Misalnya 200. Kita jalankan itu A is greater than B. Artinya dalam layar itu A lebih besar dari B. Kemudian kita coba lagi untuk contoh berikutnya. Sama seperti sebelumnya, di sini menyatakan else if, menyatakan if else, misalnya B is not greater than A. Sini not greater than A. Sini kita pakai if else, tidak menggunakan elif. Kemudian kita coba jalankan. Di sini akan tampil B is not greater than A. Artinya itu B lebih kecil, itu artinya A lebih besar dari B. Mungkin itu untuk contoh Python if else. Kemudian terakhir yaitu Python for loop. Di sini
kita menggunakan Python untuk loop perulangan for, atau digunakan untuk mengulangi suatu urutan, baik berupa daftar atau himpunan. Ini kurang seperti dari kata for dalam bahasa pemrograman lain dan bekerja lebih seperti metode iterator seperti yang ditemukan dalam bahasa pemrograman berorientasi objek lain. Dengan perulangan for, kita dapat mengeksekusi serangkaian pernyataan satu kali untuk setiap item dalam daftar tupel atau daftar atau set. Kita dapat menggunakan di sini contoh. Yang pertama itu kita coba untuk buah, misalnya fruit sama dengan misalnya apel koma banana kemudian cherry. Kemudian di sini kita menggunakan kata for untuk for x in fruit, maka kita akan print variable x. Itu saja kita jalankan. Di sini ada apel, banana, dan cherry. Itu akan tercetak setiap buah dalam daftar buah. Kemudian untuk contoh berikutnya, misalnya di sini ada pernyataan isyarat. Dengan pernyataan break, kita dapat menghentikan perulangan sebelum perulangan tersebut melewati semua item. Untuk itu, keluar dari loop ketika x sama dengan banana. Oke, kita akan aplikasikan, misalnya fruit sama dengan burung apel sama di sini apel, kemudian banana, kemudian cherry. Kemudian kita di sini menggunakan for x in fruit. Ntar print banana.
Dan kemudian kita beri langsung kemudian kita jalankan. Di sini kita mengeluarkan dari loop ketika X itu adalah banana. Sini akan tampil apel dan banana. Kemudian itu untuk pernyataan selanjutnya, yaitu kita menggunakan pernyataan lanjutan. Dengan pernyataan lanjutan ini atau continue, kita dapat menghentikan iterasi perulangan saat ini dan melanjutkan dengan perulangan berikutnya. Contohnya seperti ini. Misalnya kita di sini menggunakan kata continue, menggunakan if x in fruit and if x sama dengan banana, kita ganti di sini, kita ganti continue, maka kita akan print, kita akan print x, kita jalankan. Di sini banana akan hilang karena kita menggunakan pernyataan lanjutan. Yang jalan di sini, yang muncul di sini hanya apel dan cherry. Kemudian kita menggunakan fungsi rentang. Untuk mengulang sekumpulan kode beberapa kali tertentu, kita menggunakan fungsi length atau fungsi rentang. Fungsi length-nya mengambil urutan angka dimulai dari 0 secara default dan bertambah 1 secara default dan berakhir pada angka tertentu. Misalnya pada contoh ini menggunakan fungsi range. Kemudian ini kita coba jalankan. Di sini menggunakan for x in range misalnya 6. Lalu kita print x. Sini for ini kita kemudian kita print, kemudian kita coba jalankan. Di sini akan tampil secara berurutan dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita perhatikan untuk rentang 6 bukan mulai dari 0 hingga 6, melainkan dari 0 hingga 5. Kemudian di sini juga ada contoh untuk fungsi range default
Defaultnya adalah 0 sebagai nilai awal, namun dimungkinkan untuk menentukan nilai awal dengan menambah parameter dari 2 ke 6, yang berarti dari 2 hingga 6 tetapi tidak termasuk 6. Contohnya seperti ini. Kita coba menggunakan dari nilai 2 sama 6. Nah, kita coba jalankan. Di sini akan tampil dengan nilai dari 2 hingga 5. Dan 6 itu tidak termasuk. Kemudian itu untuk fungsi menambahkan urut. Kemudian untuk fungsi menambahkan urutan dengan 3, defaultnya adalah 1. Contohnya seperti ini. Kita coba lagi. Untuk 2, 30 sama 3. Oke, kita coba jalankan. Sini akan tampil 2 sama untuk kelipatan 2, 5, 8 dan sampai 29. Ini mungkin artinya kita tambah 3. Dari 2 tambah 3 jadi 5, dan 5 tambah 3 jadi 8 sampai angka 30. Mungkin untuk pernyataan selanjutnya yaitu loop bersarang. Itu loop bersarang. Mungkin ini nested loop ya, atau loop bersarang. Dalam perulangan bersarang adalah perulangan yang di dalam perulangan. Dan loop dalam akan dieksekusi 1 kali untuk setiap iterasi dari loop luar. Contohnya mungkin seperti ini. Kita coba jalankan. Kita praktekkan. Misalnya sama dengan untuk pertama itu red, koma, kemudian sini big, kemudian sini void, sini voidnya misalnya apel, banana, kemudian cherry. Lalu kita di sini menggunakan for x in plus for y, kemudian print x, y.
Lalu kita coba jalankan. Hasilnya di sini akan tampil seperti ini, di mana perulangan bersalang adalah perulangan di dalam perulangan. Mungkin untuk contoh Python for loop hanya itu, mungkin hanya itu, selebihnya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.